Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega apa kabar? Insya Allah kalian baik-baik semua ya. Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Hari ini si akan membacakan sebuah puisi lagi yang insya Allah ini akan menjadi episode ke-15. Judulnya puisi kali ini adalah Sajak Untuk Kamu Simpan. Nah, kolega oh ya, yang sudah nonton, yang sudah ngasih like, yang sudah subscribe, si ucapkan banyak terima kasih. Oke, kolega kita langsung menelusuri si sajak satu ini. Bait pertama nih ya. Jika jantung ini berhenti karena telah selesai perannya, bagaimana dengan bola mataku padamu yang selalu ingin menatapnya? Bagaimana dengan telingaku padamu yang selalu ingin membisikinya? Tak seorang pun tahu di detik mana aku akan tidur selamanya. Nah, kolega jika jantung ini berhenti karena telah selesai perannya. Jadi kitanya sendiri nih ya, kolega dan juga kehidupan secara umum dunia ini tuh tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi selamanya atau abadi. Jadi setiap benda, setiap hal itu punya mautnya, punya batas waktunya, termasuk jantung kita ini nih. Jadi salah satu yang lain juga penting sih, cuman jantung ini sebagai sebuah bagian penting atau simbol juga. Kalau dia rusak, semua rusak. Kalau dia baik, semua juga baik insya Allah. Tapi di saat dia berhenti, itu udah suatu kepastian kalau kita harus selesai hidupnya. Bagian berikutnya, bagaimana dengan bola mataku padamu yang selalu ingin menatapnya? Jadi ini ya, berhubung ini judulnya Sajak Untuk Kamu Simpan, berhubungan dengan sesuatu yang agak farewell gitu ya. Jadi bagaimana dengan bola mataku padamu yang selalu ingin menatapnya? Jadi kita tuh kalau sama pasangan ya, khususnya lah, ini kita bahas yang deket banget, yang intim banget gitu ya. Jadi itu kalau ke pasangan tuh ingin selalu, bukan selalu, sebagian besar lah perhatian kita, keinginan kita tuh pasti tertuju sama si dia. Pertama, tatapan mata kita gitu, karena ya kita kerja, kita sibuk, mungkin yang masih kuliah atau pergi kemana karena urusan bisnis atau apa, kita tuh pengen di saat bertemu si dia, si kekasih, pengen ngeliat ya istilahnya obat kangen lah gitu. Jadi utamanya sebelum yang lain-lainnya lah, pasti kita pengen lihat dia dulu gitu. Terus kalau misalnya kalau jadi si jantung kita berhenti, gimana nih dengan mata kita, pandangan kita sama dia gitu, yang gak akan bisa ngelihat dia lagi, gak akan bisa merhatiin dia lagi, tidak akan bisa menatap dia lagi. Itu sesuatu yang jadi pertanyaan besar sih. Ke baris berikutnya, bagaimana dengan telingaku padamu yang selalu ingin membisikinya? Jadi setelah kita menatap nih, kita ingin gitu, istilahnya kita say something ke sama dia untuk smooth, pembicaraan yang smooth lah gitu, yang bukan ear to ear ya, yang asik lah gitu. Jadi yang selalu ingin bisik itu kesannya lebih yang enak, nggak yang wah gitu ya, sesuatu yang teriak buruk, rush gitu. Tapi yang lagi berdua gitu, ngomong-ngomong apalah, mungkin ngomong ringan tapi suasananya enak banget gitu ya. Salah satunya dengan apa yang kita dengar, atau yang kita omongin sama ke dianya juga. Tak seorang pun tahu di detik mana aku akan tidur selamanya. Jadi ya ini semacam farewell poem gitu ya untuk si kekasih kita, kata-kata terakhir lah ibaratnya.
pre sebelum jikalau gitu. Jadi ya nggak di detik yang nggak seorang pun tahu gitu. Even malaikat pun yang akan bertugas mencabut nyawa kita nggak tahu nih di hari apa, di jam berapa, di menit berapa, di detik berapa dia harus nyambut nyawa kita gitu. Nggak ada yang seorang pun tahu nih. Jadi jadi dari semua tadi jantung kita berhenti, mata kita nggak bisa ngeliat dia lagi, kita nggak bisa dengar suara dia lagi atau sekedar berbisik sama dia, karena akan diputus di detik yang seorang pun nggak tahu di mana kita akan selesai waktu hidup kita di dunia ini gitu. Berlanjut ke bait berikutnya, kolega Jika nafas ini berhenti karena telah selesai masanya, bagaimana dengan jemariku padamu yang selalu ingin menyentuhnya? Bagaimana dengan ingatanku padamu yang selalu ingin memimpinya? Tak seorang pun tahu di detik mana aku akan hilang selamanya. Jadi setelah berhentinya jantung, otomatis dia tidak beraktivitas untuk memompa segala sesuatunya, seperti darah dan nafas ya. Nah, bagaimana dengan setelah si nafas ini berhenti, itu berlanjut ke baris berikutnya, bagaimana dengan jemariku padamu yang selalu ingin menyentuhnya. Jadi nafas sudah berhenti nih, nafas kita udah nggak ada. Ya bagaimana dengan jemari kita yang biasanya selalu bisa menyentuh si kekasih kita itu. Nah saat itu kita nggak bisa ngelakuin itu lagi. Kita udah selesai lah waktunya di saat kita harus pergi. Yang biasanya tangan kita menyentuh, memegang, menggenggam gitu, memeluk. Nah, kita udah sama sekali nggak bisa ngelakuin itu sama sekali. Bagaimana dengan ingatanku padamu yang selalu ingin memimpinya? Nah biasanya kita setelah tadi itu melihat, menyentuh, berbicara lembut. Kalau kita pergi kemana harus terpisah ya dengan kekasih kita tuh, kita pasti memimpikannya gitu. Minimal memikirkannya gitu, karena kita kangen gitu. Pengen ketemu lah, pengen cepat ketemu gitu. Nah ini momen yang setelah di detik kita pergi itu, kita nggak bisa lagi ngebayangin dia, memimpikan dia. Mungkin masih bisa ya dari sisi kitanya, tapi pasti secara umum atau di satu sisi kita nggak bisa lagi mengoneksikan mimpi kita itu hanya sebatas mimpi aja. Itu nggak akan bisa terwujud lagi untuk bertemu dengan dia sebelum nanti semuanya berakhir. Jadi di saat kita hidup kita diri sendiri kitanya selesai, udah tuh selesai. Kita sama sekali nggak bisa semua mimpi kita, hasrat kita, keinginan kita itu hanya sebatas itu saja. Tidak bisa terwujud dalam sebuah pertemuan dengan si kekasih. Tak seorang pun tahu di detik mana aku akan hilang selamanya. Ya kembali di detik itu tuh, di detik penghabisan kita, ya udah dipastikan sebuah hukum Allah gitu, sunatullah, kita akan hilang selamanya dari dunia ini dan kita nggak akan pernah bisa kembali lagi ke sini selamanya, fix. Kebayang nggak? Aduh, kayaknya momen yang cukup menyedihkan sih pasti. Bakal susah lah gitu menjabarkan, mendeskripsikan perasaan kitanya. Udah campur aduk, sedih ada, kehilangan ada, dan kerinduan kita nggak bisa berbalas gitu. Udah ada satu batasan tuh udah mentok gitu, si kerinduan kita, hasrat kita, kehilangan kita tuh di situ terus, nggak bisa lebih. Kalau biasanya kalau ketemu tuh bisa langsung ketemu ya sama si kekasih. Nah itu udah nggak bisa. Sedih juga nih kolega ke bait berikutnya. Ingin menitip senyum untukmu lagi ingin menitip senyum untukmu tapi entah pada siapa. Ingin menitip rindu untukmu tapi siapa juga yang bersedia. Jadi sebuah ungkapan ya dari kitanya sendiri gitu untuk kekasih kita. Kita kalau mau nitip senyum aja nggak bisa gitu.
sama sekali gitu, nggak bisa lah ibaratnya sebuah tindakan yang itu percuma gitu, hanya sebatas angan kita aja gitu, menitip senyum, menitip kabar, nitip kabar juga nggak bisa gitu. Siapa, nggak ada, kita udah terputus dari segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini, termasuk si kekasih kita itu. Ingin menitip rindu untukmu, tapi siapa juga yang bersedia? Ya pertama, kalaupun gitu ya, dan itu nggak bisa kita untuk menitip senyum, ini rindu apalagi gitu. Kitanya nggak bisa, ya siapa orang juga yang mau gitu. Karena ya orang lain nggak akan sepeduli itu gitu. Sepeduli itu seperti mungkin ke pasangan kita, kekasih kita. Mereka mungkin hanya sebatas bercerita, oh ya dulu si ini pernah hidup ini, dulu gini ya dia gini, sebatas cerita aja. Wajar sih, karena kita pun pasti begitu. Kita paling care, paling peduli itu paling hanya dengan orang tua kita atau dengan kekasih kita, kasih hati gitu ya, pasangan kita udah, atau mungkin beberapa teman dekat yang berarti banget, yang punya cerita hidup di masa lalu kita yang kalau kita bicarain tuh connect gitu ya. Udah sebatas itu lagi, nggak mungkin kita ngomongin si A yang jauh atau hanya sebatas teman di mana, atau gitu ya, presiden gitu, nggak mungkin lah gitu. Ya presiden yang dengan keluarganya sendiri gitu, ya, misalnya menteri ya lingkungan keluarga si menteri aja. Kita nih cuma cerita udah seliwat, nggak ada yang lebih emosi lebih gitu. Nah kalau ini tuh emosi yang ya udah, kitanya sendiri ke orang terdekat kita tuh nggak bisa lebih untuk sekedar menitip kabar, senyum, ya apalagi rindu, udah terputus. Rindu pun tidak akan berbalas. Jika hati ini berhenti karena telah selesai detaknya, bagaimana dengan ucapanku padamu yang selalu ingin menyapanya? Bagaimana dengan hariku padamu yang selalu ingin menjemputnya? Tak seorang pun tahu di detik mana aku akan meninggalkannya. Jadi jika hati kita ini berhenti, sebenarnya hati itu apa ya, jantung itu ya, cuman ini kalau jantung lebih ke organnya, kalau hati itu lebih ke unsur intrinsiknya gitu, lebih yang dalam banget gitu, bukan hanya sekedar organ tapi menyangkut si perasaan kitanya gitu yang berdiam di jantung itu gitu ya. Nah jadi kalau pertama tadi si jantung, si organnya berhenti, begitupun si hatinya gitu. Si hati kita tuh otomatis di off kan juga, terputus dalam hati ya, bukan si hatinya, karena kan hati yang menyangkut perasaan tuh dibawa lah ya sama kita gitu, karena menyangkut ingatan juga. Tapi si hatinya tuh di off kan, diputus, di unconnect sama kehidupan dunia. Ya udah selesai waktunya, udah selesai detaknya, udah selesai emosinya, udah selesai hasratnya, yang semua itu connectivity-nya tuh udah di unmute gitu, udah selesai. Bagaimana dengan ucapanku padamu yang selalu ingin menyapanya? Kita punya perasaan, kangen, rindu, ingin bertemu, itu hanya di sebatas sampai hanya di pikiran kita aja. Kita nggak bisa sama sekali nyampeinnya ke si kekasih kita itu. Udah hanya berhenti, nggak tahu karena mungkin kita mulut pun nggak bisa bicara lagi, hanya ya mulut jiwa kita gitu ya, suara jiwa kita itu hanya berhenti di situ aja. Kita nggak bisa menyampaikannya masih kekasih gitu. Aku kangen, aku pengen ketemu nih, itu udah nggak bisa. Bagaimana dengan hariku padamu yang selalu ingin menjemputnya? Nah, biasanya kita dalam keseharian, entah kitanya yang pergi atau dianya yang pergi, pasti akan ada momen untuk bertemu lagi. Apapun lah kesibukan kita masing-masing ya, kita punya kesibukan apa sih, kekasih punya kesibukan apa, pasti akan ada momen, entah itu di sore hari atau di malam harinya, kita bertemu lagi. Ya ternyata betapa ya momen bertemu dengan kekasih itu sesuatu yang kalau kitanya pergi duluan tuh pasti akan, kita bakal rindu gitu, kita bakal kangen sama momen itu.
ya gimana nggak kan, kita udah nggak akan ketemu lagi gitu, yang entah kita di mana ya, kita ada di alam mana gitu, kita nggak akan ketemu dia lagi. Yang biasanya kita pulang malam, dia ada, atau kita pulang sore, dia ada, atau berapa hari kemudian kita pulang, dia ada di rumah. Ya momen simple yang ternyata berkesan banget gitu, ternyata dalam banget gitu momen itu, hanya untuk bertemu. Mungkin kita juga karena kebiasa ketemu ya, ya gimana, mungkin itu apa, terus mungkin sibuk dengan ini, tapi entah di berapa sepersekian detik atau menit tuh, to see her face itu adalah sesuatu yang precious sekali gitu, sesuatu yang simple but precious banget ya ternyata. Dan kita semua pasti akan mengalami momen itu gitu. Tak seorang pun tahu di detik mana aku akan meninggalkannya. Jadi ya sekali lagi penegasan, di detik terakhir kita itu, kita akan memutus semua jenis hubungan kita dengan dunia ini, baik itu dari segi perasaan, dari segi fisik, dengan si kekasih, keluarga, teman, pekerjaan kita, proyek kita, bisnis kita, apapun. Semualah dari hal yang kasat mata hingga tak kasat mata, kita di cut off, kita dipotong sama sekali, dan itu tidak akan pernah tersambung lagi gitu hubungan itu. Itu hanya akan menjadi masa lalu kita yang udah lewat, dan itu hanya ya terekam aja gitu. Udah, kita akan lanjut kehidupan berikutnya yang entah seperti apa. Namun dalam hal segi dunia, ya di saat detik terakhir itu kita udah selesai. Kita hanya akan menjadi cerita lalu aja. Ingin menitip senyum untukmu tapi entah pada siapa. Ingin menitip rindu untukmu tapi siapa juga yang bersedia. Ya itu tadi, ingin menitip senyum untuk si kekasih, tapi pada siapa? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Kita udah keputus, kita sudah terpotong, kita sudah terunconnected dari semua yang berhubungan dengan kehidupan kita sebelumnya. Ya mungkin ada ya para kolega yang pernah membayangkannya gitu. Ngebayanginnya aja udah ngeri gitu. Ngebayanginnya aja udah menakutkan gitu. Membayangkannya saja udah membuat kita agak terlepas, kehilangan dari hubungan dengan kehidupan kita ini gitu. Itu udah sesuatu yang nggak tahu deh. Dan ini kita bakal mengalami itu gitu, kayak apa ya, si nggak bisa bayangin. Ingin menitip rindu untukmu tapi siapa juga yang bersedia. Ya kalau boleh rangkum nih ya, dari hanya apa ya, itu pun hanya akan menjadi sebatas ide saja, ada pikiran kita aja gitu. Aku mau nitip rindu, udah nggak bisa, jangankan ke siapa, untuk ngomonginnya aja, untuk mengungkapkannya aja rasa rindu kita tuh udah nggak bisa. Di detik itu tuh udah nggak bisa apapun, seperti yang tadi si Umu bilang ya, kita udah terputus semuanya dengan segala unsur kehidupan ini. Luar biasa nih benar ya. Di momen itu yang ya, kalau si Umu ngebayangin sih apa ya, siap nggak siap sih, di luar ya, ini di luar siap nggak siapnya gitu ya nggak siap nggak siap pasti ngalamin gitu, cuman ya nggak kebayang gitu ya, si bukan orang yang apa ya, perfect banget lah gitu ya mencintai si kekasih si ini, cuman ya dengan segala ketidaksempurnaan si ini teh berusaha lah gitu ya, menyayangi dia, memperlakukan dia dengan baik. Terus untuk bilang aku kangen sama si kekasih teh
udah nggak bisa sama sekali gitu. Ya si nggak bisa ngebayangin sih kayak gimana gitu ya rasanya, tapi ya itu bakal kejadian someday, insya Allah pasti. Aduh, oke kolega itulah pembacaan puisi hari ini yang berjudul Sajak Untuk Kamu Simpan. Ya semoga para kolega berkenan, cukup terhibur mungkin, cukup jadi menambah sedikit hasanah mungkin, jadi nambah sedikit juga literasinya, mungkin sedikit terusik pikirannya juga. Oke, terima kasih ya udah memperhatikan dan menonton si so far gitu di episode yang insya Allah akan jadi ke-15 ini. Si ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.